Ya, udah. Nanti kayaknya ngerekamnya ke itu ya, Tanya. Ngerekamnya kayaknya ke apa? Ke cloud. Ya, suaranya nggak kedengeran. Perlu dikerasin. Sebentar. Di sini sih udah keras ya. Di sini agak Chat aja, chat. Sambungin ke radio di anak-anak candilnya ada 2. Ada 2 ya? Bentar gue matiin. Oh, gimana? Nanti kedengeran aja sih. Ya, kedengeran. Nah. Assalamualaikum, Candi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Intan, Mangling dah lihat Candi. biasa di ini ya, bisa lihat di TV. Gue sekarang lebih mirip Tantowi Yahya sih. Kalau pakai wig baru mirip Candil. Gue udah WhatsApp itu ya, MIK. Oh iya. Intan ya. Oh, Amri belum hadir. Oh ya. Sinyal nih kayaknya. Tingginya stop. Oh, ini mulai lagi. Ini masih di jalan. Oh, udah dekat kok. Oh, ini gelarnya Amri itu kan KTP Mulia Amri STMA. MA-nya tuh Master of Administration. Apa ya? Bentar aku tanya dulu. Biasanya kan MBA. Iya. Baru tahu juga sih, tadi juga aku MA lihat itu apa gitu. Oh ya. Kayaknya Mulia Amri. Diulang lagi pengulangan. Data-datanya nanti semua dimasukin ke database Kemenkumhamnya gitu. Iya. Pribadi pendiri dan pengurus apalagi ya. Kayaknya ada dimsum ya di situ ya. Kok gue lapar ya. Tatakan gelas itu cantik. Oh. Tatakan gelas. Kirain itu wadah dimsum. Master of Art. Oh. Biasanya dipanjanginnya bahasa Inggris gitu. Oh ya sesuai dengan singkatannya. Oh ya. Maaf ya berarti ya. Halo. Ini udah ada. Halo. Ada Candil, Nah, sebonge. Intan sama siapa? Sama Ana ya. Halo. Amri. Enak banget itu screen savernya di belakang bergerak. Kita ganti kolam renang aja gimana?
Virtual background-nya menarik banget tuh. Lebih bagus nggak kalau kita taruh seperti itu? Oh gitu ya. Coba dong pesen dimsum, coba gue pengen lihat. Tuh, ini mah apapun ternyata. Nggak ada Oh sih lah, coba tatakan ya. kue. Tapi cukup kan fotonya. Ntar mau coba ini biar Oh, apa gue tahu namanya? tempat itu. Kitanya nggak Itu keren banget. Di dekat ITB kan, pas depan ITB ya. ya. Keren. Biar anunya kelihatan. Nah, gini kali ya. Iya. Kalau renang. Coba celup-celup kaki enak banget tuh. Iya. Cuma celup-celup kepala juga boleh. Kakinya doang. Ini biar Daniel nggak minta dimsum terus. Ditunjukin. Padahal itu video tatakan ya, dimsum. bukan YouTube. Dimsum ternyata tantangan jelas. Kita masih Jupri aja. Tunggu Jupri nggak apa-apa? Reza, Sandil, Amri, Ya, kita tunggu Jupri ya. Iya. Kali biar enak ya. Ada ditanya nih bolak-balik. Nah ini dia. Amri dinas di mana? Amri dosen juga. Ya, kayak Jupri aja. Saya Tuh, di Jupri, oke. media di Kata Data, Jakarta. Kita ambil kacamata ya. Tadi Jupri udah ngasih ini live location. Teman-teman, sebenarnya ini kan ada pernyataan pendirian yayasan itu tuh nggak boleh dikuasakan ya, jadi harus tanda tangan semua, tanda tangan semua. Jadi mungkin nanti kan sama Jupri tanda tangan, nanti aku edarin ya, aku titip emailnya untuk Yang kirim ke Reza kali ya. Ya, kirim ke saya puterin ke Cadil, ke Muli, ke Didik. Didik Bandung aja dulu kan. Intan, Jupri, sama Didi dulu. Didi kan di Bandung. Oh, jadi di Bandung ya? Nanti habis dari Didi ke saya, nanti saya sama Cadil kan rumahnya dekat. Nanti terakhir Bonge, nanti lu yang balikin ke Intan ya. Oh, boleh. Boleh. Tadi saya baru vaksin kedua di Puskesmas. Cepat tadi. Oh iya, sebelah. apa sih ini masih Sinovac? Kalau di sini Moderna di Puskesmas. Oh, udah Moderna ya. Jangan Moderna kan Tangsel, Moderna semua. Bukan semua sih, maksudnya banyaknya Moderna. Gue masih Sinovac yang awal-awal. Awal-awal ya. Yang belakangan dapat yang ini ya, yang branded. Yang lebih inilah efikasinya di. Kalau yang awal-awal masih dapat merek Cina. Tapi tadi kalau yang Sinovac kedua juga ada. Cuman justru Iya, Sinovac itu sekarang ini loh, Sinovac itu hanya untuk yang kedua aja. Jadi kalau yang pertama tadi pilihannya Moderna atau AstraZeneca. boleh gitu. Beda-beda. Tergantung stok kayaknya Pak ya. Saya namanya. Saya. Soalnya kalau Sinovac kayaknya untuk yang udah pernah Sinovac kan nggak ngerti juga nih, tapi gue mah ikut aja lah kepada dokter puskesmas. Si Jupri di mana nih masih? Surapati ya, udah dekat. Ya udah di Indonesia. Tapi kok berhenti di sini ya? Oh udah sih.
sekali. Wes, Bapak Didik. Mohon izin, Pak. Oh, ada Didik juga. Halo teman-teman, maaf Halo. saya meetingnya double nih ya. Kak Soalnya Didik. tadi Biasa banget, udah biasa. Kang Didit langsing sekarang kelihatannya. Iya, Ke loh. makin muda. aduh makin muda nih nggak enak saya boy. Kalau Mas Andil lo makin muda lo. Makin kuda, bukan makin muda. Ketua angkatan tiap jurusan biasanya. Tapi kalau ketua angkatan yang sekarang apa ya, urusan itu Reza. Dulunya si Didik ini. Amri arsitek. Iya, betul. Kita ngomongin LinkedIn kedengeran nih, maaf. Jadi mute aja. Diremas lagi. Lagi ngapain itu? Ini apa? Reza Didiknya juga di Jakarta, jadi aku kirim langsung ke aja. Oh, dia lu di Jakarta, di bukannya lagi WFH? Dari kemarin saya di Jakarta. Oh, nggak mau dikirim itu, dikirim yang mesti ditandatangan, mendingan ke Bandung apa Jakarta? Ada di Jakarta ini yang kemarin saya tanda tangani. Bukan, kan ada lagi yang formulir pendirian semua harus tanda tangan. Itu nanti bakal diedarin. Mending dikirim ke Jakarta apa Bandung gitu buat Didi. Bandung aja karena saya di Jakartanya ini mau pindah office ya. Jadi nanti alamatnya oke. menghubungkan nanti. Bandung aja ya? Oh, Oke. nggak di sana lagi, di Central Park lagi. Apa? Soho. Bukan, pindah perusahaan Mas. Oh. Pangkat nih. Candilnya drop ya. Sebenarnya sambil nunggu Jupri, kalau mau kita bisa isi waktu ini sih, Reza sama Intan, untuk mempresentasikan sedikit tentang yayasan ini. Oh iya, betul. Kan Didik sama Anne, Mbak Candil belum lihat ya. Dekat ini ada jendela kaca dekat kolam renang. Kalau setuju saya bisa sharing sedikit. Oke ya, oke. Candil, Didik, Anne, saya ini ya izin share screen. Reza punten tolong dikasih. Oh Intan, ini zoomnya Intan. Oh zoomnya Intan. Intan boleh diizinkan share screen. Izin share screen ya Pak. Iya. Oke, sudah diizinkan. Ini Sudah gimana? diizinkan. Oke, ya saya share screen. Jadi mungkin cepat aja ya sambil nunggu dan sebagai pengantar aja. Jadi Yayasan 93 Selangkah Seirama ya alhamdulillah dari segi nama sih kayaknya udah aman ya, nanti mungkin Anda bisa cerita. Tapi pada intinya kita bisa sharing sedikit yayasan, apa sih latar belakangnya. Tentunya latar belakang kita sama-sama udah tahu, ini sebenarnya dokumen yang disiapkan untuk teman-teman yang menanyakan sih di luar dari pendiri dan lain-lain. Tapi ini kita review sedikit aja ya latar belakangnya, yang persiapan yang pasti datang, kematian 14 alumni meninggal karena COVID. Total kita sedang mendata 53 sudah meninggal seiring waktu. Mereka meninggalkan sementara terdata 61 anak dan beberapa janda dan duda.
Nah, ini kita data juga sekitar 50% dari anak-anak ini perlu dukungan untuk menyelesaikan pendidikan. Lalu kemudian tujuan kita jelas sederhana, yaitu memastikan anak-anak alumni ITB 93 yang membutuhkan dapat menyelesaikan pendidikan. Nah, kita mungkin minimalnya kita targetkan pendidikan menengah ya, SMA, SMK, tapi sebetulnya kita bisa mentargetkan untuk pendidikan tinggi, tergantung dari keberadaan budget yang kita punya. Tapi pada intinya adalah menyelesaikan pendidikannya. Lalu programnya sebenarnya juga yayasan akan setelah teridentifikasi anak-anaknya terkonfirmasi, yayasan akan mentransfer dana pendidikan secara berkala, entah itu tiap bulan atau kuartal, jadi bukan lump sum. Lalu kemudian yayasan akan menelepon penerima bantuan dan keluarga pengasuh untuk mengetahui kondisi mereka setiap kuartal. Lalu kemudian men-setup meeting, yaitu online meeting tatap muka antara penerima bantuan, yaitu anak-anak yang almarhum, dan perwakilan ITB 93 yang mengenal almarhum atau almarhumah. Ini bisa kita akan diatur oleh yayasan. Nah, yayasannya itu sendiri ini dia dibentuk oleh pengurus ikatan alumni, tapi dibuat untuk jangka panjang, dan yayasan ini tidak sama dengan pengurus IA. Kalau pengurus IA itu memiliki masa jabatan 4 tahun lalu dipilih kembali, yayasan hadir jauh lebih panjang daripada itu selama masih diperlukan solidaritas sosial di 93. Oleh karena itu, ikatan alumni dan yayasan memiliki struktur organisasi, aktivitas dan budget yang berbeda dan terpisah. Walaupun mungkin untuk tahap awal ada irisan yang besar ya, kesamaan antara pengurus IA yang sekarang gitu dengan pengurus yayasan. Yang didirikan oleh kita berenam ada di sini. Pembinanya Reza, Jupri, pengawas Didik, ketua Intan, sekretaris Candil, bendahara saya. Ini adalah pengurus sementara, bulan Januari 2022 akan ditentukan pengurus yang definitif. Lalu kemudian yayasannya ini sendiri harus ramping, jadi yang menjadi masukan adalah jangan sampai yayasan ini menjadi sesuatu yang jadi harus dihidupi, padahal kan mestinya dia itu menghidupi atau membantu anak-anak yang memerlukan. Jadi sebisa mungkin dana yang kita dapat itu mendekati 100% untuk penerima bantuan. Nah, untuk menghindari duplikasi, kita berarti harus koordinasi dengan jurusan. Karena selama ini bantuan untuk keluarga alumni digalang oleh teman-teman jurusan. Jadi apapun peran atau bantuan dari yayasan itu harus koordinasi dengan jurusan. Ada 3 opsi untuk bekerja sama dengan jurusan, yaitu pertama, seperti sekarang, bantuan tetap diberikan oleh jurusan, digalang dan dikelola oleh jurusan. Yayasan hadir sebagai backup saja. Tentunya ini ada tantangannya karena jurusan bukanlah sebuah organisasi dan biasanya sangat tergantung pada individu-individu, tapi seandainya jurusan memutuskan tetap seperti itu, ya nggak apa-apa, yayasan hadir sebagai backup. Saya pikir tetap bagus untuk diketahui jurusan bahwa yayasan itu hadir dan siap membantu. Nah, opsi kedua, ini bantuan dititipkan ke yayasan. Jadi tetap bantuannya digalang oleh jurusan, lalu kemudian dititipkan ke yayasan untuk dikelola dan disalurkan. Opsi ketiga, ini bagi tugas. Jadi antara yayasan dengan jurusan, ini bisa bagi tugas. Mungkin uang sekolah ditangani oleh jurusan, uang pangkal, seragam, dan lain-lain oleh yayasan, apapun bentuknya. Nah, ini kemudian dalam rangka untuk memastikan yayasan itu dikelola secara ramping, jadi pengurus hariannya ini 1 orang staf administrasi dan 1 orang staf keuangan, mereka juga beban kerjanya part-time, mungkin 25% di awal, dan nanti ke depannya pun mungkin tidak lebih dari 50%. Ada keinginan agar ini dibiayai terpisah dari uang yang dititipkan ke yayasan. Jadi uang yang dititipkan oleh teman-teman ini sebisa mungkin sebanyak mungkin untuk penerima bantuan. Jadi kalau perlu kita adakan fundraising terpisah, atau saya pikir karena pengurus hariannya cukup lean, cukup ramping, ini bisa tidak terlalu berat. Untuk kantor disediakan di Bandung oleh Jupri, untuk konsumsi dan lain-lain kalau diperlukan akan ditanggung sendiri oleh pengelola yayasan, bukan dari uang yang dititipkan ke yayasan. Saya pikir ini penting bagi teman-teman mengetahui bahwa uang yang mereka galang itu sebesar mungkin kita upayakan untuk penerima bantuan, bukan untuk pengelolanya. Berikutnya, saya lagi pencet next ya, tentang penggalangan dana. Ini lagi hitung-hitungan aja sih berapa dana yang diperlukan kalau buat buat SMA ya. Dan kita mengadakan penggalangan dana, ada beberapa mekanisme penggalangan dana yang kita lakukan. Satu itu bisa donasi pribadi. Donasi pribadi ini bisa sekali, one time, jumlahnya bebas, kapanpun bisa. Dan bisa juga ada donasi yang berulang, ini kita sebut orang tua asuh, agar bisa menanggung 1 orang anak secara penuh.
dia itu perlu ngasih secara berulang 400.000 per bulan. Nah, kalau misalnya dia tidak menanggung satu anak secara penuh, bisa juga minimal 50.000 per bulan. Jadi kalau misalnya ada 8 orang, 50.000 sebulan itu sudah menjadi mereka bersama-sama menjadi orang tua asuh. Bisa juga donasinya tidak pribadi-pribadi, mereka lebih nyaman seandainya di pool di jurusan, itu juga tetap bisa, sama aja mekanismenya. Cuman mungkin kalau ya kurang lebih begitu. Lalu kemudian kita akan mengadakan fundraising night tanggal 29, dan ini akan dilakukan setiap tahun sekali. Di sini akan ada acara lelang dan macam-macam cara lelang ya. Ada banyak barang-barang karya seni rupa, karya macam-macam yang dilelang, dan juga bisa menjadi sponsor di acara fundraising kayak gitu. Ya kurang lebih ini acara fundraising yang udah kita lakukan tahun 2018, dan ini yang akan kita lakukan tahun tanggal 29 September nanti. Kurang lebih itu sih secara singkat aja, saya nggak lama-lama karena kemarin dari Didik Candil belum dengar juga. Kalau ada input atau lain-lain silakan. Itu tadi yang proporsi jurusan dengan yayasan ini akan clear ya, artinya lebih fleksibel, lihat case per case berarti, case per case. Yeah. Bukan berarti semuanya sama persis, karena bisa jadi ada jurusan yang ternyata cover, atau bahkan jurusan yang cover 100%, gitu kan? Betul. Jadi bahkan mungkin tidak harus kita tambahin support lagi karena toh semuanya udah oke. Gitu kan? Betul. Ya. Dalam hal itu kalau jurusan mengcover semua, yayasan hadir sebagai backup saja. Jupri kemana nih? Oh, by the way tadi yang penjelasan lu, Bongnya, nanti video itu gua cut ya, yang bagian presentasi dulu gua cut, nanti gua sebarin aja langsung lah ke angkatan ya. Jadi nggak perlu zoom lagi. Nah tadi soalnya lu ngejelasin kan udah 1 slide penuh tuh. Nanti kalau Intan udah download, bagian itu kan gua cut. Terus gua bikin jadi video apa namanya ya, video penjelasan yayasan ke alumni aja, sebarin aja. Oh, oke. Nggak usah kita nge-zoom lagi lah. Ya maksudnya bisa aja, tapi ini aja lah buat penjelasan. Oke. Ya gue setuju sih. Soalnya kemarin juga banyak yang masih simpang siur kan. Kalau ini tujuannya lebih terarah udah si yayasan itu memang untuk dananya itu untuk pendidikan itu. Ya. Mungkin satu lagi yang saya ini ya ingin konsultasikan adalah untuk biaya pendidikannya. Mending kita sepakati sekarang di sini targetnya mau sampai SMA aja atau sampai kuliah gitu. Karena kalau sampai SMA saja, ini hitungan SMA ya, itu sebetulnya nggak banyak sih yang diperlukan. Jadi kebutuhan sekolah per anak itu kalau dia SMA negeri asumsinya ya, itu 4,8 juta per tahun atau 400.000 per bulan. Ini kebutuhan. Jadi ini sudah termasuk uang SPP, uang seragam, dan uang aktivitas. Nah, jadi kalau ada diasumsikan ada 30 anak, jadi 50% dari 61 anak, ya 50% kurang dah. Kan ada ya sudah terindikasi 61 anak yang ditinggalkan. Asumsikan 50% yaitu perlu bantuan, berarti 30 anak. Kalau diasumsikan 30 anak, ini kita sebenarnya cuma perlu 144 juta setahun. Nah, ini di luar honorarium pengurus harian, sewa tempat, konsumsi yang akan ditanggung dari sumber dana bisnis. Nah, sebetulnya 144 juta ini kan nggak terlalu besar ya untuk skala satu angkatan. Saya mau menawarkan juga ke teman-teman, apa kita targetnya mau kita naikin sampai ke kuliah gitu. Karena kan orang tuanya sendiri kan tadinya kuliah di ITB, dan sekarang pun kayaknya udah menjadi kebutuhan sih kuliah itu, at least pendidikan tinggi lah, entah itu D3 gitu. Kalau gua sih sebetulnya minimal SMA, Bongnya. Kalau kuliah itu, tapi jangan ditutup peluang ngebantu yang kuliah gitu. Jadi minimal SMA, kalau seandainya budget ada, kita bisa sampai kuliah, karena kuliah itu juga, kalau gua lihat ada peluang lain, beasiswa ya, maksudnya bukan beasiswa. Kita kan banyak yang dosen nih. Betul. Jadi maksud gua, ya gimana, gue juga dosen di 2 tempat gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang benar-benar susah, terus memang anaknya mampu sih, ya masuk aja dulu lah SPP, kita turun belakangan, bisa begitulah kasarnya gitu. Karena gue juga di peradaban tuh sering dapat ini yang bidik misi kan. Jadi kalau kampus S1 tuh lebih banyak peluang nolongnya lah gitu. Tapi saya setuju kalau duitnya ada, jadi maksudnya yang lo bikin tuh udah bagus. Kita tidak batasi di SMA, tapi minimal SMA atau sederajat.
Iya. Saya setuju sama Mas Reza. Jadi sebenarnya bantuan kita bukan berarti dalam bentuk cash ya, atau dalam bentuk support. Bisa dalam bentuk jaringan atau informasi mengenai beasiswa. Dan tentu kalau kita bisa menentukan beasiswanya, kita bisa alokasikan yang membutuhkan. Ya, jadi itu kan tidak harus sama. Karena kalau kuliahnya agak perlu challenge ya, Mas Andri ya, karena kan biaya kuliah di mana itu bisa berbeda-beda gitu kan. Betul. Kan yang minimal itu seperti apa kan tiap tempat beda. Yes. Oke, sekalian teman-teman, mohon maaf saya harus meeting. Ya. Foto dulu buat ini barbuk. Ya. 1, 2. Tunggu. Sampai juga akhirnya masuk screen Jupri. 1, 2, 3. Catatan yang tadi kurang ini Juprinya apa? Juprinya ragu-ragu. Juprinya di antara burung. Sekali lagi Jup. Di antara Intan sama Anda aja Jup. Di antara Intan sama Anda nggak kelihatan di pojok situ. Buka ini aja deh, buka link aja deh. Saya buka link ya, bentar ya. Nah ya, buka link aja lah. Tadi udah dapat kan? Yang tadi udah ada sih, cuman burung si Jupri. Tadi 1 menit lagi nih. Tungguin. Udah masuk harusnya. Nah. Yang penting ada kameranya aja, Job. Audionya nggak apa-apa nanti. Lihat. Oke, siap. Lu jangan pakai ini dan jangan pakai background belakangnya karena biar kelihatan lu di tempat yang sama sama Intan. Job, jangan pakai background, Job. Jangan pakai background. Oh, suaranya dimatiin. Oke, udah. Oke, ya udah. 1, 2, 3. Bu Intan buram sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, maaf. Saya duluan ya. Thank you. Thank you. Terima kasih yang masih bersedia. Reza, Andri, sama Candil. Kita masih bersuara. Halo, ada kan? Kalian? Ya. Ayo. Makan Suara apa itu? jelas nggak ya? Alpukat. Mau. Wih. Oke. Bukan dari Kalau jam Riki kan? silakan disesuaikan aja. Saya yang pertama tadi. Oke. Mungkin lu cahayanya bagus ngeblend sama background. Iya, keren ya. Gue menghadap ke jendela. Itu paling bagus tuh, menghadap jendela. Kita mulai aja ya pembacaan aknya. Nuhun Reza, Amri, Candil, meskipun sudah diwakilkan kepada Intan dan Jupri untuk penandatanganan, biar lebih nanti tidak salah baca, saya terutama identitas itu biar jelas. Jadi Reza, Amri, sama Candil juga bisa mendengarkan kalau ada saya salah penulisan atau typo, bisa langsung dikoreksi gitu ya. Kita mulai ya. Ya. Jelas suaranya? Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendirian Yayasan 93 Selangkah Seirama pada hari ini Jumat tanggal 24 September 2021 hadir di hadapan saya Ana Novitri Sarjana Hukum. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. 1. Tuan Dr. Juprianto Sarjana Teknik Magister Teknik, lahir di Bojonegoro pada tanggal 24 Juli 1974, dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kabupaten Kampung Ciharalam, RT 03, RW 01, Kelurahan Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenang. Warga negara Indonesia, pemegang KTP dengan induk kependudukan 32, KTP di bawah. Jadi ikannya kelihatan.
dan 04062407740003. Menurut keterangannya bertindak 1. untuk diri sendiri, 2. berdasarkan 2 lembar surat kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, keduanya tertanggal 21 September 2021. Tanggal 21 aja ya surat kuasanya ya, waktu yang di Mas Reza. Yang diwakilinya sebagai pendiri yayasan yang akan disebutkan dalam akta ini. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama. Jadi Jupri berdasarkan surat kuasa tersebut bertindak untuk atas nama 1. Tuan Muhammad Reza lahir di Bandung pada tanggal 4 November 1974. Karyawan swasta bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Kanannya Evan, D41, RT 006, RW 08, Kelurahan Dagok, Kecamatan Coblong, warga negara Indonesia, pemegang NIK 3273020411740006. Yang kedua, penerima pemberi kuasanya Tuan Mulya Amri, Sarjana Teknik Master of Art. MA itu apa ya? Of Art ya? Master of Art. Ya, perlu diperbaiki di sini ya. Soalnya saya nulisnya Master of Administration. Oh. MBA. Art ini ya, ART ya, art seni ya. ARTS. S ya. Okay. Iya, itu sebetulnya bukan nama saya ya, itu ada di dalam KTP, ada di dalam KK orang tua saya yang memasukkan nama saya Mulya Amri aja. Itu kan gelar-gelar bukan nama ya. Mulya Amri. Iya. Orang tua kan maksudnya gitu, gelar dimasukin ke dalam KK, ke dalam KTP, padahal itu kan bukan nama. Ya nggak apa-apa, tapi pendataan di Pak RT gitu. Biasanya ya tapi tetap berdasarkan KTP aja ya. Iya, berdasarkan KTP ya. Lahir Jakarta pada tanggal 24 April 1974. 24 April ya. Ya. 1974. Tinggal di Jakarta Timur, PTB Duransawit. PTB itu apa ya? Apa ya, perumahan apa dulu namanya itu, istilah lama itu. Ntar saya cek, saya googling ya. Alamat sesuai KTP ya. PTB Duransawit Blok B5 nomor 3 RT 03 Kelurahan Klender, Kecamatan Duransawit. Warga negara Indonesia, NIK 3175024047009. Yang kedua itu Nyonya Intan Betina Mustadia Hamsyah, lahir di Bogor pada tanggal 25 November 1975. PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Jingga Kusuma Kulon nomor 20, Kota Baru Pariaman, RT 03, RW 11, Kelurahan Cikondeng, Kecamatan Padalarang, warga negara Indonesia, pemegang NIK 3 benar-benar 321708651175. Menurut keterangannya, Intan bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan 2 lembar surat kuasa yang dua di bawah tangan bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, keduanya tertanggal 21 September 2021 yang diwakili sebagai pendiri yayasan yang akan disebutkan dalam akta ini. Oleh karenanya bersah bertindak untuk nama Tuan Didik Fortunadi, lahir di Berita pada tanggal 18 Maret 1973. Berarti Didik ini ya yang paling senior. Karyawan swasta pernah tinggal di Kota Bandung, Komplek Dai Ichi nomor 3 itu dekat rumah aku ini. Oh gitu. Titipan aja tuh ke rumahnya ya. Iya boleh. Boleh nanti kalau udah beres dari mau dapat nggak ada pendidik ada ya. Intan mewakili juga Tuan Dian Dipa Chandra, lahir di Bandung pada tanggal 25 Agustus 1974. Betul ya, Agustus ya? Udah lewat. Besok ulang tahun. Enggak, sekarang udah September. Lewat dikit. Karyawan swasta bertempat tinggal di daerah khusus Ibu Kota Jakarta Selatan, Jalan Kerinci, Romawi 11. Sandil? Ya, betul. Kerinci 11, nomor 18.
RT 05, RW 02, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, warga negara Indonesia, NIK 3174 072508740002. Para penghadap telah dikenal oleh saya notaris. Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa selanjutnya pendiri yayasan telah mengumpulkan 10 juta rupiah yang dipisahkan dari kekayaan pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan. Dengan ini didirikan dengan anggaran dasar sebagai berikut. Jadi akta pendirian ini adalah sama fungsinya sebagai anggaran dasar. Jadi kalau untuk mau buat anggaran rumah tangga mengenai SOP detailnya tugas pengurus itu sejauh apa, dewan pengawas sejauh apa, terutama SOP itu biasanya mengatur tentang pengurus sih, pengurus. Kalau yang dewan pembina dan pengawas sudah jelas, cukup jelas di sini tugas dan wewenangnya. Tapi kalau untuk pengurus itu mungkin biar apalagi nanti untuk kalau ada yang di hire ya untuk tenaga yang dipekerjakan oleh yayasan itu mungkin perlu suatu ART SOP tentang hak dan kewenangan pengurus tersebut. Ya. Nama dan tempat kedudukan yayasan ini bernama 93 Selangkah Seirama. Berkedudukan di Kabupaten Bandung di tempat itu ya. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar RI berdasarkan putusan pengurus dengan persetujuan pembina. Jadi yayasan suatu saat akan mendirikan cabang atau kantor cabang dipersilakan semua itu mendapat persetujuan dan berdasarkan rapat pembina yayasan. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang kemanusiaan dan sosial. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan usaha bidang kemanusiaan, melakukan kegiatan sebagai berikut: menyelenggarakan dan menyalurkan beasiswa atau santunan dana pendidikan untuk anak-anak dari keluarga besar alumni ITB Angkatan 93, menyelenggarakan program anak asuh, pemberian beasiswa atau santunan dana pendidikan untuk anak yatim piatu keluarga besar alumni ITB 93. Jadi ada yang poin satu mungkin belum yatim piatu tapi tidak mampu. Yang kedua dikhususkan lagi untuk yang yatim piatu. Kemudian kegiatan ketiga mengadakan acara kemanusiaan dengan menghimpun dana dari keluarga besar alumni ITB 93. Kemudian menyelenggarakan acara donor darah untuk keluarga besar alumni ITB 93 maupun masyarakat umum. Bidang sosial dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: menyediakan bantuan dana atau sponsorship bagi penelitian sains, sosial dan kemasyarakatan, perlombaan tingkat nasional maupun internasional bagi pelajar dan keluarga alumni ITB 93. Melakukan penyaluran bantuan modal usaha bagi keluarga besar alumni ITB 93, menyediakan dana asuransi untuk keluarga alumni ITB 93, pengumpulan dana atau kegiatan penunjang lainnya yang ditujukan pada kegiatan sosial, pembinaan, pengumpulan dan penyaluran dana bantuan sosial. Yang ke-6, mengadakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi keluarga besar alumni ITB 1993 dan masyarakat umumnya. Selanjutnya, mengadakan dan mendirikan lembaga pendidikan formal dan non formal. Sesuai dengan yang dimaksud nggak Reza, kegiatannya sudah cukup? Udah ya? Iya, udah. Kalau yang utamanya udah ketutup ya, betul kan? Ya ada kelebihan-kelebihan, tapi kayaknya memang udah standar ya, kayak donor darah mungkin kan bukan yang utama, tapi kalau itu udah bagian dari ini ya nggak apa-apa. Ya. Kalau yang utamanya udah kecakup semua sih, Anu. Ya kayak lembaga formal itu nanti untuk jangka panjangnya mungkin ya. Ya. Ini yang terakhir di bidang sosial ya, masuk lembaga pendidikan formal dan normal itu jangka panjangnya. Selanjutnya
pasal selanjutnya tentang jangka waktu. Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan namanya dan dimulai sejak yayasan memperoleh status badan hukum. Jadi suatu saat kalau yayasannya sudah tidak berfungsi lagi, yang mempunyai hak membubarkan yayasan itu adalah pembina. Ya, nanti Anda tapi udah ini ya kan nanti di Januari dari pengurus itu ada yang jadi pembina, ada yang jadi pengawas itu nanti aja ya. Nanti akan harus ada rapat pembina lagi gitu. Oh ya, siap. Yang terupdate-nya posisi kedepannya seperti apa gitu. Kekayaan yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan para pendiri yang dipisahkan berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Selain kekayaan dimaksud, kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat, atau perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Tadi dilihat dari penjelasan Amri tadi tentang dana, pemisahan dana itu sudah betul-betul sesuai dengan isi anggaran dasar. Jadi ada yang dipisahkan bahwa dana yang dipakai itu adalah murni untuk tujuan yang akan dipakai untuk maksud dan tujuan yayasan. Kemudian selanjutnya tentang organ yayasan. Yayasan mempunyai organ terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Di dalam anggaran dasar ini ada pengaturan tentang para pembina. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina. Jika terdapat lebih dari satu orang, diantaranya harus diangkat sebagai ketua pembina. Yang dapat diangkat menjadi pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Ya, kalau ini standar lah Reza ya, nggak perlu dibacakan semua. Intinya kalau yayasan pengurus pembina itu tidak mendapatkan benefit apapun dan tidak mendapat gaji atau berupa income atau balasan apapun juga dari yayasan. Ya. Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya. Jadi pembina selama pembina itu sanggup dan bersedia masih sesuai dengan persyaratan menjadi pembina, dia berhak menduduki posisi pembina. Beda halnya sama pengurus. Kalau pengurus itu ternyata 4 tahun ya, 4 tahun ya, intinya ya. Pengurus tadi 4 tahun. Itu pengurus angkatan sih sebetulnya, pengurus yayasan sih belum kita tentukan. IAITB 93-nya. Kalau yang ini kita nggak tahu ngomongnya gimana. Kalau pengurus yang di sini di yayasan 5 tahun, standarnya sih umumnya biasanya 5 tahun. Tapi apa-apa lah 5 tahun lah ya. Apa mau disamain aja sama yang mana? Enaknya sih samain pengurus ya Anda ya. Cuman kalau samain pengurus kan kita 2 tahun lagi juga ganti ya. Apa? Jangan disamain, biar beda. Ya biar nggak apa-apa nih 5 tahun lah. 5 tahun sesuai standar yayasan aja. Jabatan anggota pembina berakhir sendirinya apa anggota pembina tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarela, tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Artinya suatu saat pembina itu menjadi pejabat publik, anggota dewan, kemudian kementerian, menteri lah. Reza nggak bisa dong. Reza kalau jadi direktur, direksi kan kayaknya nggak bisa. Nggak bisa Reza. Masih apa ya? Masih anak perusahaan kan ya? Manajer perusahaan. Ya, sama itu. Bisa. Mana itu? Nggak bisa jadi pembina lagi gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau BUMN nggak bisa. Kalau direksi, karena kan kalau setahu saya kalau direksi BUMN kan itu dari kementerian ya intinya ya. Dia dari kementerian kan ya? Oh dia kementerian tapi engineering
masih bisa sih kayaknya ya. Masih aman aja, tapi hati-hati aja. Cobain aja lah. Coba disinkronkan dengan peraturan Kementerian BUMN ya gitu, boleh nggak? Oke. Nah, tapi kalau yang jelas kalau pengurus nggak boleh. Ya kalau pengurus nggak boleh sih benar. Masih boleh. Pembina masih boleh ya. Nggak diatur. Tapi nggak tahu kalau di apa terutama kalau peraturan perundang-undangan ini ya pejabat publik negara sih gitu ya, presiden, gubernur, bupati atau pangdam kayak gitu nggak boleh gitu. Menteri gitu nggak boleh. Tapi kalau komisaris masih boleh. Komisaris ya. Cuma nggak tahu ini pembina ini komisaris boleh nggak? Komisaris itu banyak direktur BUMN jadi komisaris di tempat lain. Udah jaringan ya gue ya. Nggak tahu saya harus diinginkan dengan virus ya. Ya nanti di apa diatur belakang. Dia mau di ini aja dulu, Om. Lanjut aja dulu. Kemudian berakhirnya lagi selain tadi yang saya sebutkan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. Artinya ya misalnya pembina tidak menginginkan lagi salah satu pembina itu berada di posisi pembina, mau tidak mau berdasarkan rapat pembina yang tidak diinginkan tersebut harus berakhir jabatan. Kemudian secara perorangan dia dinyatakan pilot atau di bawah pengakuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan. Kalau pengakuan itu secara hukum dia tidak bisa bertindak secara hukum. Dia agak depresi, dinyatakan gila atau secara finansial dia sudah tidak mengontrol kekayaan. Nah, itu tidak berhak lagi yayasan. Dilarang untuk menjadi anggota peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini lebih penguatan dari ini, tapi ini lebih ke kayak sudah dia terlibat suatu kejahatan, baik tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Itu secara otomatis dia tidak berhak lagi menjadi pembina di yayasan. Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai pengurus dan atau pengawas. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina. Di keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan pengurus, anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran yayasan, pelaksanaan program kerja rancangan anggaran tahun yayasan, menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan, pengesahan laporan tahunan, menunjukkan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan. Artinya kalau anggaran dasar itu akan dirubah, nanti maksud dan kegiatan yayasan, kegiatan yayasan itu sebenarnya ada 3, secara umum, sosial kemanusiaan dan keagamaan. Misalnya dia akan menambah bidangnya, ditambah satu kegiatan yaitu keagamaan, itu berdasarkan hasil rapat pembina. Kemudian itu juga untuk intihan atau pergantian anggota pengurus dan pengawas itu menjadi tangan pembina juga untuk menentukannya. Dan hal-hal administratif lain hanya mengesahkan aja sih, mengesahkan dari laporan kerja atau laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus disahkan dan disetujui oleh pembina. Intinya gitu aja. Kemudian ini rapat, kalau rapat pembina kecil, 1 tahun sekali atau 5 bulan selambat-lambatnya dilaksanakan setelah tahun buku keuangan yayasan ditutup. Tentang rapat
forum nggak perlu. Kita lanjut ke pengurus ya. Tentang pengurus yayasan adalah organisasi yang melaksanakan kepengurusan yayasan, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang ketua, satu orang diantaranya diangkat sebagai ketua umum. Satu orang sekretaris, kalau misalnya ada diangkat sekretaris satu yang lagi, sekretaris yang satu diangkat sebagai sekretaris umum. Kemudian kalau ada diangkat bendahara lebih dari satu orangnya lagi diangkat sebagai bendahara umum. Pendapat anggota pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan keputusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, dan atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak keputusan tersebut berketentuan hukum. Jadi apabila ternyata salah seorang pengurus menjadi orang yang dijatuhi hukuman secara berdasarkan ketetapan pengadilan, otomatis dia tidak berhak dan tidak diurus, tidak diurus yayasan. Pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Itu ya, jadi bisa diangkat kembali. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium apabila pengurus bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Melakukan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Nah, sekarang juga pengurus karena sebagai pendiri tidak jadi upah dan honorarium. Yang ditugaskan selanjutnya bisa jabatan pengurus kosong dalam jangka waktu paling lama 33 hari sejak terjadi. Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan tersebut. Apabila pengurus hendak mengundurkan diri dari jabatannya, minimal paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya harus menyampaikan surat tersebut kepada pembina. Saya kira nggak perlu kali ya. Jabatan pengurus berakhir apabila sama dia mengundurkan diri, bersalah, melakukan tindak pidana pengadilan yang diancam dengan penjara paling lama sedikit 5 tahun, diberhentikan berdasarkan putusan rapat pembina, masa jabatannya berakhir. Dan tugas dan wewenang pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan. Untuk kepentingan yayasan, pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran untuk disahkan pembina. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas. Setiap anggota pengurus wajib yang penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan dan dalam segala kejadian dengan pembatasan hal sebagai berikut. Kalau meminjam uang atau meminjam uang atas nama yayasan, mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri, memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap, membeli atau dengan cara lain mendapatkan atau memperoleh harta tetap atas nama yayasan, menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta menggabungkan membebani kekayaan yayasan, mengadakan perjanjian dengan organisasi lain yang terafiliasi dengan yayasan, ia harus bertindak bersama-sama dengan pembina atau melalui persetujuan pembina. Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan dalam hal mengikat yayasan sebagai penjamin utang, membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain. Jadi nggak bisa ya. Misalnya artinya ada aset yang diinginkan, kemudian ada misalnya alumni PT dari angkatan 93 nih ya, dia menjaminkan yayasan ini apabila si perusahaan
PT yang punya orang angkatan 93 tersebut menjaminkan yayasan itu ya tidak berhak, pengurus tidak berhak bertindak sendiri, artinya pembina yang harus memutuskan hal itu boleh apa enggaknya. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berhak bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Jadi kalau kita nggak bisa, otomatis sekretaris yang bertindak, sekretaris atau ketua tidak bisa, otomatis bendahara yang bertindak. Detailnya nggak usah saya bacakan ya. Nah, ini selanjutnya ada selain pengurus ada namanya pelaksana kegiatan harian. Nah, pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan keputusan rapat pengurus. Nah, misalnya contohnya seperti ini, ada suatu program yayasan mungkin pelaksanaan insidentil atau pengurusan misalkan kayak ada pendidikan formal gitu ya, terus ada vaksin lagi, donor darah, kemudian ada baksos lain atau atau pengurusan untuk mendirikan suatu pendidikan formal dan formal, nah, itu biasa bisa diangkat pelaksananya si pengurus bisa mengangkat berdasarkan surat kuasa untuk mengangkat si pelaksana kegiatan tersebut, dan itu pengurus mempunyai hak penuh, tidak perlu izin dari pembina selama tersebut untuk sebagai kegiatan tersebut memang ada di dalam tujuan dan kegiatan yayasan. Untuk siapa yang diangkat sebagai pelaksana kegiatan itu tidak boleh pembina, tidak boleh pengawas, dan tidak boleh orang-orang di dalam pengurusan. Terus orang-orang yang di luar struktur organ yayasan. Pelaksana kegiatan yayasan bertanggung jawab pada pengurus. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua. Forum-forum itu sih biasanya kan hanya 3 orang kan, biasanya kalau setengah forum sekali ini biasanya kalau pengurusnya banyak atau pembina banyak ya. Selanjutnya ke pengawas. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam melaksanakan kegiatan yayasan. Pengawas terdiri 1 orang atau lebih. Dalam hal diangkat lebih dari 1 orang pengawas, maka 1-2 orang diantaranya diangkat sebagai ketua pengawas. Tugas dan wewenang pengawas. Wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan pengawasan untuk kepentingan yayasan. Ketua pengawas dan 1 anggota pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas. Pengawas berwenang memasuki bangunan, halaman, dan atau tempat lain yang dipergunakan yayasan, memeriksakan dokumen, memeriksakan pembukuan dan menjedakannya dengan uang kas, atau mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus, memberi peringatan kepada pengurus. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 orang atau lebih pengurus apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis pada yang bersangkutan. Dalam jangka 7 hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, pengawas wajib untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina. Dalam jangka 7 hari terhitung sejak laporan diterimanya oleh pembina, maka pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri tersebut, pembina dengan keputusan rapat pembina wajib mencabut keputusan pemberhentian sementara dan atau memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.
Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara pengawas diwajibkan mengurus yayasan. Jadi kalau pengurus, terutama kalau pengurusnya otomatis tidak semua lagi berhalangan, secara otomatis dewan pengawas bisa mengambil alih kepengurusan yayasan. Intinya rapat pengawas hampir sama aja sih semuanya dalam rapat-rapat pada umumnya. Rapat pengawas cuma satu kan ya. Kemudian di sini ada diatur tentang rapat gabungan. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina apabila yayasan tidak lagi mempunyai pembina. Jadi rapat gabungan itu kewenangan pengurus dan pengawas. Kalau pembina itu akan mengangkat pembina atau pembina tidak ada. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai pembina. Pembinanya meninggal ya? Ya, pembina, tapi kalau misalnya nanti Reza mengundurkan diri, si yang berhak mengangkat dan bukan yang mengangkat ya, mengadakan itu adalah pengurus. Sekarang pembinanya berapa seperti yang pertama ya? Masih dua. Apa? Masih kamu sama Reza kalau sekarang. Reza sama ya gitu ya. Orang-orang sungguhan masalahnya. Nanti gantinya semuanya juga. Oke, rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengurus. Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengawas. Dalam hal ketua pengurus dan ketua pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh pengurus atau pengawas yang dipimpin oleh dan dari pengurus dan pengawas yang hadir. Jadi kalau ya satu lagi, kalau misalnya akan mengadakan rapat pengurus atau rapat pembina atau rapat dewan pembina, ada yang tidak bisa hadir. Misalnya Cadil nggak bisa hadir nih untuk rapat pengurus. Nah, Cadil memberikan suara dan memberikan kuasa kepada Intan atau Didik, Bongeng ya, Amri. Tidak boleh memberikan kuasa pada orang lain di luar yang ada di yayasan. Begitu juga pengawas dan pembina. Iya. Tapi kalau dewan pengawas memberikan kuasa kepada pengurus bisa. Ya loh, nggak mungkin terbang kita itu nggak mungkin. Aku cuma 30 menit cukup. 30 menit aja. Yang agak bisa terbang kayak biasa lagi Desember ya. Oke. Kemudian tentang perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar menjadi kewenangan dari keputusan rapat pembina yang dihadiri 1/2 dari jumlah pembina. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Perubahan anggaran dasar, perubahan anggaran atau rapat pembina tersebut yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dibuat dan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan yayasan. Oke, berarti anggaran dasar jadi nggak bisa ini. Berarti nama yayasan ini berdiri, yang kegiatannya hanya kemanusiaan. Ya. Nggak boleh ditambah dengan keagamaan. Oh iya, oke. Yang berubah tadi mungkin, tapi kalau merubah nama bisa. Perubahan anggaran dasar menyangkut perubahan nama dan kegiatan yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, artinya tentang urusan perubahan dewas pengawas dan pengurus juga yang menjadi kewenangannya pembina itu juga dibuat berdasarkan akta notarial dan harus diurus juga SK-nya, SK perubahannya. Kemudian yayasan
juga bisa melakukan merger atau pembentukan yayasan kepada yayasan yang sama kegiatan usahanya sama dan tujuannya sama ya. Tapi yayasan yang itu dengan terbit merger dengan nama baru lagi. Yayasan yang bergabung itu otomatis berubah dengan nama yang baru, akun yang baru. Oh, jadi kita juga harus ganti nama kalau merger. Ya. Ya, pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Ini kan tidak ditetapkan ya, maka berakhirnya. Atau tujuan yayasan yang ditetapkan anggaran dasar sudah tercapai atau tidak tercapai. Kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang melanggar ketentuan kesusilaan, tidak membayar hutang setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Biasanya ini yayasan yang mempunyai PT, jadi dia punya aset, kemudian ditanam atau diinvestasikan suatu PT, biasanya yang itu kan bisa sih sebenarnya kan, tapi secara ini kalau sudah lewat dari ini sih, dari apa ya, dari sejarahnya yayasan gitu sebenarnya. Dalam hal yayasan juga sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf A dan B, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. Saya rasa sih nggak perlu lah ya. Tapi kalau misalnya tentang sempat ada suatu pertanyaan yang dibacakan lagi, kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan tentang peraturan posisi pembina, ketua Tuan Muhammad Reza, anggota Dr. Supriyanto STMT, pengurus ketuanya Nyonya Tadi Alamsah, sekretaris Dian Dipa Chandra, bendahara Mulia Amri Sarjana Teknik, Awas Tuan Didik Fortunadi, pengangkatan anggota pembina yayasan, anggota pengurus dan pengawas yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat pembina pertama kali diadakan setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pengurus yayasan dan atau kuasanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan perusahaan kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran anggaran dasar ini pada instansi yang berwenang. Demikianlah apa ini. Itu aja Reza. Ada pertanyaan? Iya. Yang ditanyakan? Saya enggak, saya ngikutin. Kalau saya oke, Anu. Tanda tangan aja ya. Iya. Ya. Kelihatan nggak? Ya, sok ditandatangan nanti diedarkan. Itu yang tanda tangannya. Oh, kirain ada tempat tanda tangan. Ya. Jadi gimana yang tanda tangan Jupri dan saya? Tepetan atau Ya, gimana? Tempel aja ujung-ujungnya. Tengah jadi dua. Tanda tangan di meterai mungkin Ujungnya menempel dikit. Namanya? Sama. saya boleh panjang. Tulisan saya jelek ya? Enggak banyak. Ini enggak apa ya? Ya. Masa ada bikin ini yayasan angkatan ya? Oke. Ini yakin 12 April. Pakai sidik jari. Ya. Ya kebanyakan Ini saya duluan, Jupri duluan sama aja. kalau jamnya lama nggak apa-apa ya, tapi sopirnya tuh sedikit ya. Saya teknologi kan berbayar.
Pak Sorti ya. Sortinya mungkin nggak apa-apa. Yang pakai cat apa? Ingat ya, kita Dari dulu aja, tapi justru udah siap boleh. gimana? Ini nama dan alamat. Nama saya dan Ya. halo, insan cara cetak apa ya? Ini ya. Alamatnya di bawah. Bentar. Terus 401 baca ya. Di tab komponen. Nih, tangan kanan. Ya, tangan kanan. Yang di bawah ya. Iya. Jadi ada. Ya. Oke. Ya. Sorry. Berarti nanti yang di rumah juga harus pakai cap jempol kan? Oh enggak usah. Enggak usah. Ini enggak usah. Mungkin mulai di itu ya Bong ya, berarti ya yayasan rekening yayasan ya perlu Iya. dicepetin nih Mulai sebelum disiapkan. hari Rabu. Insya Allah hari Senin paling lambat selesai, nanti soft copy-nya biar bisa diproses apa rekeningnya atau Soalnya kita dikirim ke Nggak usah nunggu tanda tangan ini. Saya nomor 4 ya. ya nomor 4. Jupri nomor 2. Tapi yang di meternya Reza aja. Iya. Namanya? Oh, namanya. Ya, oke. Nomor 2. Ya. Ya. Tapi masalah rekening kita coba dikasihkan lagi gimana? Saya kan tiap dulu di Jakarta, kalau misalnya perlu tantang bunga itu ini enggak? Kudik dulu. Oh iya. Jadi setelah SK keluar kan nanti bisa registrasi NPWP. Bisa online kan? Iya. Pajak ID. Nggak akan kekejar hari Rabu mah. Harus registrasi NPWP dulu. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah kalau itu, paling transfernya sesudah acara juga nggak apa-apa kan ya. Iya. Kita pas acara ditransfer ke rekening Muter TV dulu aja seperti itu. Oh iya. Tapi kalau yang jurusan-jurusan kan bisa ditahan aja nanti aja kalau dari yayasan kan. Bisa ditahan dulu. Itu SK insya Allah paling lambat Senin pagi udah jadi SK-nya. Kopi sama kopi SK sama kopi aktenya nanti aku kirim juga nanti ke email, nanti bisa langsung bikin NPWP. NPWP itu sekarang kemarin tuh saya kan coba bantu bantu NPWP juga ya PT. Iya. Jadi nggak
kabupaten artinya gitu ya. kabupaten itu kalau NPWP sekarang kalau untuk yang badan setelah kita registrasi online nanti cetak kalau dulu bisa langsung ya begitu kita ngisi data online pajak kita di email dapat di email registrasi pajak. Kalau sekarang sepertinya nggak bisa, jadi harus melampirkan dokumen SK-nya, SK Kemenkumham, kemudian aktenya, dan ada form nanti yang nanti kirim ke Intan yang harus diisi sama Intan dan ditandatangani, dan kalau bisa ada cap yayasan. Capnya gimana ya? Cap ke pengurus IA 93 aja? Enggak, kita bikin aja dulu lah. Bikin baru aja lah. Minta tolong Candil. Candil bisa bikinin logo untuk cap sementara. Cocok atau Candil kan sekretaris ya. Nanti kan Candil bisa bikin 93 yang lama tuh kasih yayasan apa gimana gitu. Nanti saya koordinasi sama Candil deh. Butuhnya saya kapan? Yang penting dapat dari Candil, nanti bikin capnya cepat kan? Ya, setelah Nanti kalau bisa cap-capannya nggak ada di semen gitu ya. Misalkan biasanya capnya Nanti gue kirim file logonya aja tuh. KTP-nya yang di polis ya? Yang di sana ya? KS itu ya? Hah? KTP saya. KTP pajak, KTP kabupaten di mana ya? Saya biasanya pakai ini ya. Ya, nanti Candil bikinin ini. Sukahaji. Ya, Sukahaji. Ya, di sana tuh. Nanti dikirim ke sana, nanti kita nanti kita kontak punya Senes ya. Ini nggak apa-apa pernyataannya belakangan, yang penting nanti yang tadi surat kuasa fisiknya percayalah sama teman-teman, nanti sifatnya bisa dikirim ke di drop ke Mangga ke Intan, boleh nanti aku janjian nama Intan, boleh, atau mau langsung ke alamat rumah atau kantor aku juga boleh. Nanti ke Intan aja ya, Intan aja nanti kita tukeran ya, kalau misalnya udah ini kita tukeran fisiknya ya. Jadi saya titip Didik dulu ya. Ya, boleh. Nanti Didik yang kirim ke Jakarta gitu. Iya, Didik ke Jakarta. Ya betul, gitu aja. Nanti saya yang muterin di Jakarta ke Candil, terakhir kirim ke Bongen. Ya. Alamat saya aja, nanti saya kasih alamat ke Intan. Ya, nanti dari Didi kirim ke saya kirim alamatnya ke WAG. Ya paling telat lah besok kirim ke Didik. Ya paling itu aja, Reza, Amri. Siap. Ya. Oke. Thank you. Yang habis selama teknis secara umum, insya Allah saya bisa bantu. Ya. Terima kasih ya. Yes, ya. Ya, Tan, punten nanti video-videonya ya Tan dikirim, soalnya saya terutama yang itu yang penjelasan dari Bongnya mau dibikin video khusus buat ITB 93 kalau bisa hari ini. Nanti aku taruh di drive aja ya. Ya. Sip, thank you. Ya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Thank you semua.